tadi yang disebut bahwa middle sama low itu kan sudah semakin buruk ya. Betul, betul. Saat ini daya beli mereka menurun, Betul. dibilang menengah juga, tapi keuangannya juga nggak pas gitu. Iya, iya. Nah ini kan Purbaya menggelontorkan dana nih 200 triliun katanya untuk mendorong ekonomi Iya, iya, iya. berputar gitu Iya. kan. Mereka mau dorong juga ke daerah supaya ekonomi daerah juga berputar. Kalau menurut abang tuh mungkin nggak sih, atau itu hanya nanti diserap oleh yang biasa menyerap saja? Iya. Jadi mungkin ini poin Mbak An bagus sekali sih. Sebenarnya ada 3 poin. Kalau boleh saya satu persatu ya. Jadi yang pertama soal kelas menengah. Iya kan? Memang sudah ada tren kelas menengah itu turun. Iya kan? Kalau bahasa ini makan tabungan gitu. Mereka udah karena savingnya berkurang terus. Nah, data Bank Dunia yang terakhir di Juni 2025 itu nunjukin sebenarnya lebih dari 2/3 orang Indonesia sebenarnya hidup di bawah garis kemiskinan. 2/3 loh. Jadi 1, 2, 3. Ya kan? 2 itu di bawah 50.000 per rupiah per hari atau 1,5 juta per bulan. Itu kondisi kita sekarang gitu. Nah, jadi daya beli rendah itu make sense ya. Makanya saya kurang suka kayak Pak Purbaya kan, dia kalau presentasi soal perputaran uang, kredit, ya kan? Ini semua nggak penting kalau 2/3 kita masih miskin gitu loh, Mbak. Ya kan? Yang perlu di fix itu adalah si daya beli ini gitu. Bukan solusi moneter gitu. Jadi apakah ini solusi yang baik? Si program 200 triliun ya, jadi pertama. Mungkin kita perlu balik beberapa step dulu. Yang pertama, dana yang diambil itu adalah dana SAL. SAL itu adalah sisa anggaran lebih. Jadi setiap tahun pemerintah modelnya dia ada budget, ya kan, kalau kelebihan dia masukin ke SAL ini. Nah, si SAL ini itu fungsinya apa? Sebenarnya kurang lebih dia buat jaga-jaga kalau ada utang yang kita tidak bisa bayar. Jadi dia kayak semacam dana cadangan lah. Nah, dana cadangan ini sebenarnya ada berapa sih? Kalau yang bentuknya cash banget, itu ada 358 triliun. Dari 358, 200 dipindahin ke Bank Himbara. Ya kan? Jadi yang pertama dengan memindahkan 200 triliun dari BI ke Bank Himbara, ini sebenarnya satu, ini adalah saldo jaga-jaga juga. Karena kan ketika dia ditaruh di BI, dia uangnya cepat, jadi bisa cepat deposit on call. Ya kan orang bilang ya, deposit on call. Artinya deposit on call, artinya saya hari ini naruh uang, besok saya mau tarik nggak apa-apa. Cuma kalau yang jangka, misalnya kita taruh uang di bank, deposito sebulan, 3 bulan, itu kan saya nggak bisa langsung tarik. Ada waktu. Gitu. Nah dia taruh uang di sini, si BI ini naruh uangnya di money market lah, jadi di instrumen-instrumen yang bisa langsung diambil. Jadi dengan itu berpindah, dia jadi tidak seliquid itu di Bank Himbara. Itu yang pertama ya. Lalu kedua, buat BI itu kan tugasnya apa sih? Dia buat, ada 2 kalau di Indonesia. Dia buat jaga nilai tukar, ya kan, dan jaga inflasi. Nah dengan duit ini sebesar itu dipindahkan, kita perlu bertanya-tanya nih, BI apakah bisa menjalankan fungsinya nih? Itu yang pertama kan? Ya kan, karena BI juga kadang-kadang dia empot-empotan kan, melawan pasar ya. Kalau misalnya nilai tukar lagi naik, ya kan, kayak sekarang nih kita nilai tukar lagi naik lagi, ya kan, kita belum lihat nih BI yang program ini sekali. Jadi pertama itu ya, jadi dari perspektif BI, itu yang uang jaga-jaga, yang tadinya bukan BI lah, dari pemerintah, dia naruh uang di BI, tadinya buat 2 jaga-jaga, kita taruh di Himbara. Nah, ketika uang, nah di Himbara nih, perspektif Himbara sekarang. Nah di Indonesia sendiri, sebenarnya penyaluran kredit memang bermasalah. Kalau Pak Purbaya bilang, waduh malas banget nih bos Himbara, gak bisa kerja, kerjaannya main golf gitu kan. Wah inilah heboh lah, iya kan? Iya kan, main padel, iya kan? Nah, tapi kita perlu tahu juga, sebelum dia disalurkan 200 triliun ini, yang pertama, itu mungkin sekarang ada 30 undisbursed loan. Undisbursed loan itu kredit yang tidak disalurkan. Jadi misalnya Mbak An ambil KPR, iya kan? Kan itu misalnya tahap 1, 2, 3. Si bank itu di hari pertama itu udah catat tuh buat 100%. Mungkin di bulan ini belum, 2 bulan lagi Mbak cairin. Nah si bank itu tapi udah cadangin. Nah yang atau misalnya kartu kredit, ada tanda tangan kartu, duitnya udah dicadangin. Nah itu ada 30% dari perbankan sekarang itu sebenarnya belum disalurkan memang. Iya kan? Yang poin kedua adalah kita tahun ini di 2025 kita udah turunin suku bunga 5 kali loh. 5 kali kita turunin suku bunga BI. Ya kan? Dan penyaluran kredit bank itu tetap trennya turun. Gitu. Jadi memang kelihatannya likuiditas ini belum terlalu masalah.
Bukan masalah, memang tidak tersalurkan, bukan masalah, bukan oh bang kita banyak banget project bagus, kita nggak ada duit, kasusnya bukan itu. Malah sekarang kita ada project, kita bang ada duit, kok nggak ada yang mau ngambil nih? Iya kan pengusaha-pengusaha kok nggak ada yang mau ngambil buat project-project gitu. Nah, jadi kita perlu bertanya, yang 200 triliun ini kemana? Ya kan? Nah kita perlu ingat si Bank Himbara ini memiliki mandat untuk memberikan pinjaman ke Koperasi Merah Putih dan UMKM. Jadi kemarin kalau saya dengarnya, si Pak Purbaya dibilang ke Bank Himbara, kayak nih kamu ada opsi, saya taruh 200 triliun di Bank Himbara, bunganya 4%, bunga pasar lah, iya kan? Atau, kalau ini kan berat juga ya 4% dari 200 triliun kan? Atau kalau kamu nggak kuat ya, kamu boleh taruh di Koperasi Merah Putih. Bunganya lebih rendah di 2%. Gitu. Kalau Mbak Aan jadi seorang direktur, misalnya direktur Bank Himbara, mengetahui kredit tidak bisa disalurkan, iya kan? Mbak pilih yang mana? Yang 4% atau 2% ke Koperasi Merah Putih? Pasti ngambil 2% kan Koperasi Merah Putih. Secara bisnis kan. Jadi ada kemungkinan besar dana ini mayoritas akan ke Koperasi Merah Putih. Kemarin Pak Zulkifli Haslan juga saya sempat lihat video, dia bilang kayak, oh saya udah ngomong sama Pak Purbaya nih buat Koperasi Merah Putih udah lancar lah gitu, buat pendanaan kita, proyek mau jalan nih bentar lagi. Gitu. Artinya memang kemungkinan besar ke Koperasi Merah Putih. Sekarang jadi dari uang taruh BI ke Bank Himbara ke Koperasi Merah Putih. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, di Koperasi Merah Putih, ini resikonya kayak apa sih? Manajemen resikonya. Kan ini proyek baru ya? Proyek baru kan, jadi kita belum tahu nih. Tapi saya udah dengar ada teman saya di Lampung, dia bilang di Lampung, Koperasi Merah Putih ini udah nyaruhin kredit. Buat apa? Buat kredit motor. Jadi dia saingan sama Multifinance, dia buat pinjaman motor aja. Bunganya itu di 0,9, di mana di pasar sana sebenarnya 1,5%. Jadi dia gelontorin bunga murah aja. Dan semua bertanya-tanya, nih resiko manajemennya gimana? Kok mereka berani banget kasih harga segitu? Intinya apa? Intinya Koperasi Merah Putih ini unproven. Iya kan, ini proyek baru, kita nggak tahu. Mereka dapat 200 triliun atau berapapun persen dari situ, resikonya cukup tinggi. Jadi kalau ditanya, ini jadi mungkin agak panjang tadi, tapi memang saya mau clear banget. Menurut saya Pak Purbaya itu banyak plusnya ya. Saya bukannya tidak menentang, dan apalagi kan Bursa Timur udah lama ya. Jadi ini ada wajah baru, ini baru, I think bagus lah. Iya kan, dan banyak sekali menurut saya proyek-proyek dia yang sangat bagus. Dia tadi menentang tax amnesty, lalu dia juga naikin TKD walaupun mungkin bisa lebih tinggi, ya kan? Atau dia mau lebih galak lagi penyerapan, ya kan? Jadi menurut saya banyak poin-poin beliau yang sangat bagus. Tapi sayangnya, menurut saya negatifnya cuma 2, Mbak. Yang pertama dia komentar soal yang 17.8 pas dia berjauh, iya kan? Oh itu cuma orang segelintir, itu nggak sensitif lah. Itu sangat sangat tidak berempati dengan masalah yang dihadapi masyarakat kan. Lalu yang kedua menurut saya adalah 200 triliun ini. 200 triliun ini sangat berbahaya menurut saya. Ya kan? Dari semua plus-plusnya ini, 2 ini menurut saya jauh lebih bobotnya lebih berat gitu. Iya kan? Walaupun dia sangat bagus ya. Menurut saya banyak yang bagus yang kita bisa oke lah ini. Tapi si 2 ini menurut saya ini benar-benar membebani semuanya. Terutama yang 200 triliun. Karena 200 triliun kalau misalnya anggap aja non-performing loan-nya sampai 50%, iya, itu 100 triliun. 100 triliun, dan itu langsung ganggu mekanisme kan. Karena jumlahnya besar ya, bukan hal yang kecil gitu. Dan perlu diingat juga, yang kita hadapi sekarang ini adalah potensi krisis fiskal, bukan krisis moneter. Gitu. Kalau di tahun 98, kan kita masalahnya krisis moneter ya, jadi nilai tukar, inflasi. Yang Indonesia hadepin ini sebentar lagi adalah potensi krisis fiskal. Fiskal itu apa sih? Fiskal itu kan lebih kayak manajemen keuangan aja. Kita utangnya terlalu gede gitu. Tadi saya bilang kan, kita minjem kebanyakan buat bayar mau utang. Nah ini yang harus di-resolve sama Purbaya sebenarnya. Kalau dia serius, dia harusnya langsung realokasi. Ya kan? Dia harus realokasi si budget beban belanja pemerintah lah. Itu yang kita belum lihat sampai hari ini gitu.